Selanjutnya kita akan memasukkan kode program ke dalam tombol simpan. Tombol simpan bernama command1. Nah, untuk memasukkan kode program ke dalam tombol simpan, kita bisa double klik pada tombol simpan. Nah, di sini sudah masuk perintah private sub command1 klik. Command1 ini adalah nama dari objek yang bersangkutan, yakni tombol simpan, sedangkan klik itu adalah event. Artinya, kode program yang ada di dalam private sub command1 klik ini akan dijalankan apabila tombol satunya kita klik. Kalau seandainya tombol satunya tidak diklik, perintah program tidak akan dijalankan. Nah, kita bisa ketikkan kode program seperti berikut ini pada private sub command1 klik. Ada beberapa penanda di sini yang kita gunakan. Yang pertama itu tanda kutip 2 di awalnya. Tanda kutip 2 di awal ini kita gunakan karena SQL yang sudah kita deklarasikan dari secara global melalui modul bertipekan string. Jadi data yang akan masuk ke dalam SQL adalah data-data yang bertipe string. Untuk dia dibaca sebagai tipe string harus diapit oleh tanda kutip di awal dan di akhir perintah. Sedangkan di sini kode sama dengan di sini ada bagiannya kutip 1, kutip 2, spasi, tanda dan, spasi lagi, teks 1 titik teks. Di belakangnya spasi dan spasi, kutip 2, kutip 1, dan kutip 2 penutup untuk bagian akhir. Nah, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam pemrograman Visual Basic. Kita tinggal mengikuti saja ketentuan yang sudah ada. Kita bisa lanjutkan ke perintah berikutnya di bawah perintah SQL ini. Ini adalah keseluruhan perintah yang ada di dalam private sub command1. Setelah perintah SQL, setelah variabel SQL kita isi dengan select bintang from T anggota dan seterusnya. Di bawahnya ada perintah tabel.open SQL, koneksi, add open dynamic, add log optimistic. Perintah ini fungsinya adalah membuka koneksi sesuai dengan perintah SQL pada tabel yang mana tabel ini sudah kita deklarasikan sebagai record set sebagai ADODB record set pada modul 1. Nah, di sini ada perintah if tabel.eof sama dengan false, artinya jika data ditemukan. Nah, data mana yang ditemukan di sini? Yaitu adalah data pemilihan dari tabel T anggota jika kodenya sesuai dengan apa yang tertulis pada teks 1. Nah, kalau seandainya datanya ditemukan, artinya if tabel.eof, EOF yang dimaksud adalah ending of file. Ya, berarti kalau datanya ditemukan dia tidak akan mencapai ending of file. Artinya EOF-nya bernilai false. Di sini ada perintah update. Update ini fungsinya memperbaharui data yang sudah tersimpan dalam tabel T anggota. Kita tentukan settingan sumber datanya. Ini ada perintah set kode sama dengan teks 1. Berarti untuk teks 1 sumbernya nanti untuk kode sumbernya dari teks 1, untuk nama sumbernya dari teks 2, pekerjaan dari teks 3, alamat dari teks 4. Diakhiri dengan perintah where kode sama dengan teks 1 titik teks. Jadi
Kalau seandainya di dalam tabel T anggota itu ada record yang kodenya tidak sama dengan teks 1, maka dia tidak akan diupdate. Jadi yang diupdate cuma record yang punya kode yang sama dengan apa yang tertulis pada teks 1. Perintah koneksi .execute SQL fungsinya adalah untuk mengeksekut perintah SQL di atas. Selanjutnya ada LC. LC ini adalah kebalikan dari tabel .eof sama dengan false. Berarti di LC ini ada nilai tabel .eof sama dengan true. Ya, artinya dia mencapai ending of file. Berarti data tidak ditemukan. Nah, kalau data tidak ditemukan, kita akan memasukkan data yang baru ke dalam tabel T anggota. Nah, perintahnya insert into T anggota. Sini ada kode nama pekerjaan alamat. Itu adalah urutan dari field yang ada di dalam tabel T anggota. Lalu ini adalah sumber nilai, sumber dari data yang akan kita gunakan untuk memasukkan data ke dalam tabel T anggota. Berarti kalau urutannya kode, nama, pekerjaan, alamat, berarti sumbernya teks 1 untuk kode, teks 2 untuk nama, teks 3 untuk pekerjaan, teks 4 untuk alamat. Nah, sebetulnya di antara perintah SQL untuk insert into T anggota maupun update T anggota merupakan perintah yang satu baris. Nah, di sini perintahnya sudah kita pisah-pisah menjadi baris yang banyak. Karena kalau untuk update ini maupun insert ini, kalau kita tulis dalam satu baris itu akan panjang sekali. Jadi nanti bisa membingungkan kita di dalam pelacakan kalau seandainya ada kesalahan kode program. Nah, di sini kita menggunakan tanda underscore ya untuk penyambung ke baris berikutnya. Artinya di sini dari SQL sampai dengan bagian ini, teks 1 titik teks ada tanda dan kutip 2, kutip 1 dan kutip 2 itu artinya satu baris. Nah, di dalam insert juga bagian yang terblok di sini dianggap sebagai satu baris perintah. Nah, di bawah perintah insert ini ada tabel titik close. Tabel titik close fungsinya adalah penutup dari perintah tabel titik open. Sedangkan di bawahnya masih ada lagi perintah teks 1 titik teks sama dengan kutip 2 kutip 2 sampai teks 4 titik teks sama dengan kutip 2 kutip 2. Fungsinya setelah kita menyimpan data ke dalam tabel T anggota, nanti semua textbox dibersihkan. Ya, tidak ada teks yang tertulis di dalam semua textbox pada form ini. Sedangkan di bawahnya kita sambung dengan perintah teks 1 titik set focus. Fungsi teks 1 titik set focus di sini adalah untuk membawa kursor ke teks 1. Sehingga untuk proses penyimpanan data berikutnya lebih mudah. Karena kita sudah memiliki kursor yang berada pada teks 1. Demikianlah kode program untuk tombol simpan.